Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Terima kasih yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akan mengulas kembali berkaitan dengan nilai-nilai dalam sebuah novel sejarah. Nah, sebelum kita mau melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja di sini kita akan mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah, di mana di dalam sebuah sastra ada yang dinamakan dengan sebuah unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, di dalam nilai-nilai dalam novel sejarah ini masuk ke dalam poin kedua, yaitu unsur-unsur ekstrinsik di dalam sebuah karya sastra. Kalau di dalam unsur intrinsik ada yang disebut dengan tema, lalu ada alur, amanat, gaya bahasa, dan juga lain sebagainya yang berkaitan dengan unsur di dalam pembangun karya sastra. Tapi di dalam karya sastra tersebut memiliki sebuah unsur ekstrinsik, di mana unsur ekstrinsik itu di belakang atau bagian yang memang bisa dianalisis secara keseluruhan, walaupun memang unsur intrinsik pun juga bisa dianalisis, tetapi ada yang perlu diketahui, nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh si penulis melalui karya sastra tersebut itu bisa tertuang melalui sebuah nilai-nilai ekstrinsik. Nah, baik, langsung saja. Karya sastra yang baik, ini termasuk novel sejarah ya, selalu mengandung nilai atau value. Nilai tersebut dikemas secara implisit dalam alur, latar, tokoh, dan tema. Nah, ini yang tadi telah Bapak uraikan pada sebelumnya berkaitan dengan unsur intrinsik. Namun juga nilai yang terkandung dalam novel antara lain nilai-nilai budaya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan juga nilai estetis. Nah, ini kita akan bahas secara satu persatu berkaitan dengan masing-masing nilai tersebut. Yang pertama adalah nilai budaya, di mana nilai budaya ini memiliki sebuah deskripsi bahwa nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, ataupun kebudayaan. Nah, ini ada contohnya. Sebenarnya ini ada di buku elektronik, ya, buku elektronik yang sudah Bapak kirimkan di Classroom, bisa dicek ini pada halaman 65. Nah, di sini contohnya adalah diambil dari bukunya Pramudia Anantatur yang berjudul Mangir, penerbitnya Jakarta, kota terbitnya Jakarta, dan juga penerbitnya KPG, tahun terbitnya 2000. Di sini dikatakan nilai budaya yang terkandung adalah, dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah, di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga, dan seterusnya itu ya. Nah, yang perlu diketahui ada penjelasan di dalam kutipan ini, bahwa nilai budaya dalam kutipan di atas adalah nilai budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Nah, ini bisa kalian lihat tertuang ya, bagaimana bahwa di dermaga ini berhadapan berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Ia meneruskan langkahnya. Semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang, tanpa gagas, sekalipun di bawah matahari terik. Nah, ini contohnya ya, bahwa kutipan itu penjelasannya ada di kalimat terakhir,
Bisa dilihat itu ya, berjalan tenang tanpa gegas sekalipun di bawah matahari terik. Lalu selanjutnya berkaitan dengan nilai moral atau etik, bahwa nilai yang dapat memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan juga moral. Waktu kelas 10, kalau Bapak tidak salah pernah menjelaskan 10 11 sebenarnya ada, Bapak nggak tahu kelas 11 kalian dengan Ibu Irma, tapi di kelas 10 sepertinya Bapak pernah memberikan berkaitan dengan nilai moral. Jadi nilai moral di sini adalah bahwa berkaitan dengan si tokohnya. Jadi bagaimana sifat karakter si tokoh tersebut. Makanya di sini dapat memberikan dan memancarkan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika dan juga moral. Kita langsung ke contohnya, bisa dilihat di sini masih dari bukunya Mangir, karya Pramudia Anantatur, bahwa Sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwati tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya, jangan khawatir kepada kepala desa. Kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Nah ini kan bisa terlihat bagaimana si tokoh si Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung ini bisa terlihat bagaimana si tokoh tersebut itu menggambarkan tentang pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana di sini penjelasannya, yakni nilai moral dalam kutipan di atas adalah ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Nah itu bisa tertuang dan terlihat dalam kutipan tersebut ya. Jadi ini salah satu analisis di dalam nilai-nilai teks yang disajikan itu harus tertulis dan harus kontekstual sesuai dengan teks yang disajikan. Jadi kan di sini ada tuh, tak berani mendirikan keadilan, kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran maka melanggar keadilan. Nah itu ada tuh poin pentingnya di situ. Nah oleh karena itu penjelasannya di bawahnya itu mengatakan bahwa ketakutan membela kebenaran sama buruknya dengan kejahatan karena sama-sama melanggar keadilan. Nah, itu yang berkaitan dengan nilai moral dan juga atau etika. Yang ketiga adalah nilai agama. Kita lanjut dulu bahwa nilai-nilai dalam nilai agama ini adalah cerita yang berkaitan atau bersumber pada nilai-nilai agama. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat bahwa kutipannya berbeda nih, bahwa kutipannya dari buku Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, Langit Kresna Haryadi. Nilai agama dalam kutipan tersebut tampak pada aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan Kertarejasa Jayawardana yang sedang sakit. Di mana bukti kutipannya itu sudah jelas ya pada penjelasannya bahwa mendoakan yang sedang sakit, yaitu Kertarejasa Jayawardana. Yang berkaitan hubungannya adalah vertikal. Kalau di dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid itu berkaitan dengan seperti itu. Kalau misalkan nilai-nilai agama, jadi hubungan antara sang kholik dengan makhluknya. Itu berkaitan dengan nilai agama ya. Kita lanjut. Yang keempat adalah nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nah, ini yang membedakan antara nilai moral dengan nilai sosial. Nilai moral itu adalah individunya sendiri yang digambarkan oleh si penulis, sedangkan nilai sosial itu hubungan antar tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Maka dari itu di sini secara deskripsinya, nilai sosial adalah berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Jadi ada hubungan antara tokoh dengan lingkungan, antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Jadi memang saling berkaitan satu sama lain untuk membentuk sebuah nilai sosial. Contohnya di sini bisa dibaca dari bukunya Mangir juga, karya Pramudia Anantatur, yang mana penjelasannya adalah dalam kutipan di atas, nilai sosial tampak pada tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Nah ini kan jelas ya, di mana kutipannya, di kutipannya itu bisa dilihat sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaganya, tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga menyusul, kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar
dan minyak-minyakan, dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Jadi itu berkaitan dengan sebuah nilai sosial. Jadi itu yang membedakan antara nilai sosial dan juga nilai moral atau etika. Oke, yang terakhir berkaitan dengan sebuah nilai-nilai di dalam teks cerita sejarah, khususnya novel ya, novel cerita sejarah. Yang kelima adalah nilai estetis. Nah, ini berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, pembangun cerita ya, bukan pembangunan, pembangun cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Nah, ini contohnya diambil dari buku Gajah Mada ya. Bisa kalian baca berkaitan dengan kutipannya. Nah, langsung kita pada penjelasannya, di mana penjelasannya ini nilai estetis dalam kutipan di atas terkait dengan teknik penyajian cerita. Teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif, di mana teknik ini efektif untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu, sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Nah, ini salah satu contohnya aja berkaitan dengan nilai estetis dalam sebuah teks cerita sejarah. Itu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam teks cerita sejarah. Jadi ada 5. Yang pertama adalah nilai moral atau etika. Maaf, yang pertama adalah nilai budaya, ya, nilai budaya. Lalu yang kedua adalah nilai moral atau etik. Yang ketiga adalah nilai agama. Dan yang keempat nilai sosial, dan yang terakhir adalah nilai estetik atau estetis. Oke? Menurut Bapak ini pernah dibahas mulai dari kelas 10, kelas 11 berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah teks cerita atau sebuah karya sastra berkaitan dengan unsur-unsur ekstrinsik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah teks karya sastra? Bapak silahkan yang ingin bertanya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Berarti alhamdulillah sudah paham secara keseluruhan berkaitan dengan nilai-nilai yang ada atau yang terkandung di dalam sebuah novel sejarah. Baik, kalau misalkan tidak ada, Bapak akan coba ajak kalian mengidentifikasi salah satu teks cerita sejarah atau novel sejarah, yakni Diponegoro. Nah, ini Pangeran Diponegoro. Ini silahkan kalian baca. Setelah kalian baca, ini ada di elektronik bukunya, halaman 68. Silahkan dibuka di Classroom dan dibuka halaman 68. Di situ ada sebuah teks cerita sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Ya. Setelah kalian baca, kalian identifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam teks ini berkaitan dengan nilai budaya, nilai sosial, lalu juga ada agama dan juga budaya, serta agama dan juga estetik. Jadi seperti itu. Nanti bentuknya seperti ini. Kalian bisa membuatnya sama seperti kayak yang sebelumnya, seperti ini. Ya. Tulis misalkan 1 nilai estetis, lalu berikutnya contoh kutipannya apa dan penjelasannya. Kalau bisa ditulis sumbernya. Tapi kalau misalkan tidak dituliskan sumbernya seperti ini, berarti kalian itu mencetak miring kutipan teksnya. Jadi teks ini ya, teks yang betapa megah dan indah bangunan itu sampai bunga perdu
itu dicetak miring supaya bisa membedakan bahwa itu adalah sebuah kutipan dari teks tersebut. Nah, untuk penjelasannya itu bisa di bawahnya seperti itu. Lalu ada juga yang kedua, kalian boleh membuat sebuah tabel. Tabelnya bisa seperti ini contohnya. Supaya bisa lebih rapi, boleh seperti ini. Misalkan tabel nomor 1 adalah moral, nilai moral ya. Kutipan di dalam teks tersebut apa dan penjelasannya apa. Itu bisa seperti itu. Berkaitan dengan mengidentifikasi atau menganalisis nilai-nilai teks novel sejarah. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.